Oke. Nah, jadi udah dibuka tadi bukunya halaman 111 kan? Sudah? Sudah, Miss. Oke. Nah, kita akan bacakan Sudah, Miss. ya, kita akan bacakan teks judulnya yaitu kebersamaan yang berbahaya. Ya, apa judulnya tadi? Kebersamaan yang berbahaya. Iya, kebersamaan yang berbahaya. Oke, diperhatikan bukunya. Miss akan bacakan teksnya. Ya. Sudah? Yudi, Dika dan Rama selesai bermain layang-layang. Mereka sedang berjalan pulang. Mereka melihat layang-layang putus. Oke. Nah, ada berapa orang di situ tokohnya? 3, Miss. 3, Miss. 3, Miss. Oke. 3, Miss. Ya, si Ya, Miss. Yudi, kamu Miss, Miss. Oke. Si Yudi, si Rafael, si Rama, si Max, Dan si Dika, nanti si Anton. Miss. Oke. Oke. Rafael, Max, Anton. Ayo, tadi Miss sudah baca prolognya, sekarang kamu bacakan teksnya, isi percakapan mereka. Ayo, mulai dari si Yudi. Melihat ada layang-layang putus. Itu di tempat siapa yang ada zoom ya? Nggak tahu, Miss. Suaranya kayak dari sekolah, Miss. Bukan dari sini. Ayo ulangi dulu lagi, Rafael. Ulangi, Rafael. Ayo, 1, 2, 3, go. Dika, Rama, lihat ada layang-layang putus. Halaman berapa, Miss? 111. Ayo Max, lanjut Max. Kamu kan tadi si Rama. Lumayan kalau kita berhasil mendapatkannya. Ya, next. Ayo, apalagi yang kita tunggu? Maka Yudi dan Rama mengejar layang-layang di jalan raya itu berbahaya. Aku tidak ikut. Yudi melihat kepada Dika. Yudi ingin Dika ikut mengejar layang-layang. Ayah kamu Dika, kamu penakut. Ya, aku dikatakan penakut. Aku tetap tak mau ikut. Aku tidak ingin celaka ditabrak mobil. Yudi dan Rama segera meninggalkan Dika. Mereka mengejar layang-layang. Layang-layang jatuh di tengah jalan. Mereka tetap saja mengejar layang-layang. Sopir pengemudi mobil sedang marah-marah. Ya. Nah, jadi kalau kamu sedang bermain layang-layang, ya kan, jangan bermain di tengah jalan atau di jalan raya. Ya, bermain layang-layang itu di mana? Alangkah baiknya bermain layang-layang di lapangan. Ya, di lapangan yang luas, ya. Nah, kalau seperti mereka, kenapa? Kenapa, Max? Tidak, Miss. Nah, kalau bermain layang-layang di jalan raya itu dapat mengakibatkan apa? Kecelakaan. Ya kan? Bukan hanya itu. Ya, seperti yang ada pada teks ini. Ya, karena mereka pergi mengejar layang-layangnya, mereka dimarahi sama supir mobil. Ya kan? Enak nggak dimarahi? Nggak enak ya. Apalagi kalau kecelakaan, kena tabrak mobil gimana? Pasti berdarah, ya kan? Berdarah lututnya, ya kan? Karena udah terjadi apa?
Kecelakaan. Oleh karena itu, ya, kalau kamu bermain atau sedang bermain, ya, jangan bermain di tengah jalan, ya, atau di jalan raya. Itu dapat menyebabkan apa? Kecelakaan. Oke. Nah, next, perhatikan yang halaman 112. Pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Oke. Nomor 1 si Max, nomor 2 si Bastian, nomor 3 si Declan, nomor 4 si Roger, nomor 5 si Rafael. Ayo langsung kita jawab ya. Kita pilih jawabannya dari kotak yang disediakan di atas. Oke, come on Max, you number 1. Kita harus memilih tempat yang aman untuk bermain, Miss. Ya, kita harus memilih tempat yang aman untuk bermain. Ya, jangan memilih tempat yang berbahaya. Itu dapat mengakibatkan apa? Kecelakaan. Next, number 2. Bermain di kolam renang tanpa pengawasan orang dewasa adalah berbahaya, Miss. Iya, bermain di kolam renang tanpa pengawasan orang dewasa adalah berbahaya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin pergi berenang, ya harus ada orang tua yang mendampingi kita supaya tidak tenggelam. Ya, next, number 3. Bermain petasan termasuk kegiatan yang berbahaya, Miss. Ya, bermain petasan itu merupakan kegiatan yang berbahaya. Next, number 4. Melarang teman melakukan permainan berbahaya menunjukkan rasa sayang, Miss. Iya, menunjukkan rasa sayang. And the last, number 5. Menjaga keselamatan bersama saat bermain merupakan sikap terpuji, Miss. Iya, merupakan sikap terpuji. Nanti yang ini dilengkapi aja jawabannya ya. Oke, next. Miss nggak bisa nampak wajahnya si Agri. Miss nggak nampak wajahnya. Oke, next. Putri, kamu yang bagian bagaimana sikapmu? Lingkari angka di depan pernyataan yang tepat. Ayo Putri. Bila teman-temanku bermain di tempat yang berbahaya, maka aku akan kalau teman-temannya bermain di tempat berbahaya, apa yang akan kita lakukan? menasihati mereka, Miss. Mengingatkan teman-teman akan bahaya yang dapat terjadi, Miss. Jadi angka 1 itu kamu lingkari ya. Oke. Nah, next, perhatikan bukunya halaman 113. Sudah? Halaman 113. Fani baca dulu teksnya, Fani. Ayo belajar. Saat bermain bersama teman, kita juga harus menjaga kerukunan. Kerukunan tercipta bila semua mengikuti aturan permainan. Perbedaan agama, asal daerah, dan sifat bukanlah masalah. Perhatikan tim ke-11 sepak bola. Walaupun berbeda-beda, namun semua pemain bekerja sama untuk mengalahkan lawan. Tidak ada yang merasa sombong. Semua bermain untuk kemenangan timnya. Iya. Nah, jadi ketika kamu bermain bersama teman-temanmu, kamu harus dapat menjaga kerukunan. Ya, tidak bertengkar, nanti ditulis, nanti menulis nanti. Ya, tidak bertengkar, tidak menunjukkan sikap sombong. Ya, tidak mau meninggikan dirinya sendiri. Ya, karena kalau kita sombong, menunjukkan diri kita paling hebat di antara teman-teman kita, itu dapat mengakibatkan adanya ketidakrukunan atau pertengkaran. Ya, jadi kalau kamu bermain dengan teman atau melakukan kerja kelompok, ya harus bisa
rukun, ya. Tapi bukan hanya dengan teman sekelas aja, bukan hanya dengan teman yang satu agama saja, ya. Bermain dengan orang yang memiliki agama yang berbeda, suku yang berbeda, daerah yang berbeda, sifat yang berbeda, itu juga harus rukun, ya. Jangan karena misalnya nih contohnya si Fani dengan si Kristi kan sama gerejanya, sama si Patricia, ya kan, bukan berarti hanya mereka aja yang bisa berteman dengan rukun, tetapi dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku, ya, baik itu suku Cina, suku Jawa atau suku yang lainnya, kita harus bisa menunjukkan apa? Sikap yang rukun, tidak suka bertengkar. Ya, ada di sini yang suka bertengkar karena dia beda suku. Nggak usah kita temani dia kan nggak sama kita. Kita suku Batak, dia suku Jawa, nggak usah ditemani. Ada yang seperti itu? Pernah bertengkar tentang suku, Miss. Siapa? Saya nggak pernah, Miss. Oh, nggak pernah, bagus. Ya, memang seharusnya tidak boleh bertengkar hanya karena perbedaan suku. Oke. Nah, next, perhatikan, ayo beraktivitas ya di halaman 113. Oke. Nomor 1 tadi kan Bastian udah. Nomor 1 si Agri, nomor 2 si Ceris, nomor 3 si Anton, nomor 4 si Kesia, nomor 5 si Fani. Ayo langsung dimulai dari nomor 1. Bila ada pelanggaran, wasit sepak bola memberi sanksi tanpa membeda-bedakan pemain tertentu, Miss. Oke, bila ada pelanggaran, wasit sepak bola memberi sanksi titik-titik pemain tertentu. Apa jawabannya? Tanpa membeda-bedakan atau hanya kepada? Tanpa membeda-bedakan, Miss. Iya, jadi kalau ada pelanggaran dilakukan oleh anggota pemain sepak bola, maka wasit berhak memberikan sanksi kepada yang melanggar peraturan, ya, tanpa nggak melihat siapa. Misalnya nih saudaranya yang ikut main bola, karena saudaranya padahal dia udah melanggar peraturan, ya, karena saudaranya dia tidak mau memberikan sanksi. Bukan seperti itu, ya. Siapapun orangnya, mau saudaranya, mau temannya yang ikut dalam permainan sepak bola itu harus tetap diberikan apa? Sanksi atau hukuman. Oke. Next, number 2. Miss nggak bisa dengar suaranya si Ceris. Miss don't hear. Iya, Miss, nggak dengar, Miss. Oke, permainan akan menjadi titik-titik bila saling membeda-bedakan teman. Akan menjadi apa? Rusuh, Miss. Iya, rusuh. Oke, next, number 3. Kita harus titik-titik perbedaan sesama teman. Menghormati, Miss. Iya, kita harus menghormati perbedaan sesama teman. Oke, number 4. Excuse me, Miss, I want to pee. Ya. Oke, next, number 4. Tidak merasa lebih hebat dibandingkan dengan teman. Tidak boleh, Miss. Iya, kita tidak boleh merasa lebih hebat dibandingkan dengan teman kita. Ya, berarti kalau seperti itu dia orangnya tinggi hati, sombong. Ya, tidak boleh seperti itu. Itu perbuatan yang tidak terpuji atau tidak baik. Oke, and the last, number 5. Merasa lebih hebat dibandingkan teman adalah perilaku sombong, Miss. Iya, perilaku yang sombong. Oke. Nah, next kita ke halaman 114. Sudah? Halaman 114.
Ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca cerita berikut. Oke, judulnya di situ apa? Ular yang sombong. Oke, apa judulnya? Ular yang sombong. Ular yang sombong. Holin, kalau kamu seperti itu ya Holin ya, nanti Miss buat nilaimu C ya atau D ya. Ya Holin ya. Mesantupi, Miss. Ya. Udah, siapa yang seperti dengarkan Miss dulu. Dengarkan Miss dulu. Kalau seperti itu nanti sikapnya ketika Zoom, ya nilai sikap kamu nanti di rapor Miss buat nanti C atau D. Biar kamu tinggal kelas. Ya, ini sudah bulan 5, bulan 6 kamu ujian kenaikan kelas. Kalau tidak naik kelas, berarti itu karena sikapmu yang tidak baik ya. Di kelas, di Zoom sama aja, nggak bisa tenang. Jadi jangan salahkan nanti Miss, kenapa aku tinggal kelas? Karena sikapmu tidak baik. Bukan hanya dari nilai aja Miss ambil nilainya, tapi dari sikapmu juga diambil nilainya. Kalau nilaimu nanti semua C tinggal kelas, ya udah berarti kamu tetap di kelas 2 1 tahun lagi. Miss perhatikan dari tadi main-main aja kerjanya. Udah, dengarkan gurumu membaca cerita berikut. Judulnya yaitu Ular yang Sombong. Sudah? Pada zaman dahulu, hidup seekor ular yang sombong. Ia merasa dirinya yang paling kuat. Pada suatu hari, ia bertemu seekor badak yang sedang beristirahat. Oke, ada berapa orang di sini tokohnya? Ada berapa tokohnya di situ? 2. Iya, siapa? Ular dan badak. Badak, Miss. Oke, nah kalau begitu, iya 2 ya. Oke, kalau begitu kamu baca dulu teks conversation-nya, kamu baca dulu percakapannya. Badaknya si Bastian, ularnya si kamu Kristo. Oke Kristo, kamu tunjuk tangan. Ayo langsung percakapannya aja. Tadi Miss sudah baca prolognya. Oke, come on Bastian. Yes, Miss, I want to drink. Ya. Hai badak, apa yang kau lakukan? Aku sedang beristirahat. Apa kabarmu, ular? Aku baik-baik saja. Sebenarnya kau sedang bermalas-malasan. Pantas saja tubuhmu besar. Begitukah menurutmu, ular? Kau sendiri hanya menyombongkan diri saja. Itu karena aku hewan paling kuat, sementara dirimu hanya hewan tak berguna. Kau selalu meremehkan hewan lain. Belum tentu kau dapat mengalahkan aku. Jadi kau menantangku. Aku akan meremukkan tulang-tulangmu. Racunku akan membuatmu mati seketika. Buktikanlah jika kau memang kuat. Oke, itu ada Miss dengar Miss Burju lagi Zoom. Tolong yang lagi Zoom itu agak menjauh dulu ya, soalnya berisik sekali. Ya, Miss nggak bisa dengar yang baca percakapannya tadi. Miss cuma dengar suara Miss Burju aja. Miss nggak tahu sumbernya dari mana. Yang pasti bukan dari tempat Miss ya. Oke, kita lanjutkan. Mendengar tantangan badak, ular pun langsung melilit tubuh badak dengan sekuat tenaga. Namun, karena tubuh badak besar, ular tidak dapat melilitnya. Ular tidak menyerang begitu saja. Ular mencoba menggigit badak. Namun, taringnya tidak dapat menembus kulit
si badak. Ya. Nah, makanya ya, kita tidak boleh menunjukkan sikap yang sombong. Ya, seperti si ular. Akhirnya dia malu kan? Iya kan? Akhirnya dia malu. Kenapa? Malu nggak seperti itu si ular? Malu, Malu nggak? Malu, Miss. Iya, dia sombong. Iya, dia sombong sama si badak. Tetapi Miss, ah, di halaman 115 yang paling atas ada percakapan lagi, Miss. iya. Tetapi akhirnya si ular meminta maaf kepada si badak. Iya kan? Iya, coba perhatikan teksnya halaman 115. Maafkan aku badak, selama ini aku terlalu sombong. Aku sangat menyesali perbuatanku. Ya. Iya, nah jadi yang mau minum silakan minum. Ya. Nah, coba diperhatikan teksnya ya, di mana yang awalnya si ular itu sangat sombong. Ya, dia sepele melihat si badak. Ya kan? Di mana dia berusaha melilit badan si badak, tetapi dia tidak mampu. Ya, dan akhirnya dia menyesali perbuatannya dan dia meminta maaf kepada si badak. Iya, minumlah. Nah, jadi kita juga tidak boleh seperti itu. Nanti malah senjata makan tuan. Ya, tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh tinggi hati. Ya, harus rendah hati kepada siapapun supaya tidak seperti si ular ya, yang suka menyombongkan dirinya. Oke. Nah, perhatikan pada halaman 115, temukan kalimat sapaan pada dongeng ular yang sombong. Tulis pada tempat di bawah ini. Gak usah ditulis ya, kita cari sama-sama. Oke. Nah, kemarin ketika belajar di sekolah ya, kita sudah belajar tentang kalimat sapaan dan kata sapaan. Oke, nah sekarang kita mau cari kalimat sapaan pada dongeng yang berjudul Ular yang Sombong. Kalimat sapaan ya, bukan kata sapaan. Oke, yang pertama yaitu apa kalimat sapaannya? Hai badak, Miss. Iya, Badak, Miss. iya, hai badak. Itu yang pertama contoh kalimat sapaannya. Yang kedua yang mana? Apa kabarmu, ular? Lakukan. Ya, apa kabarmu ular? Nah, kemudian yang mana lagi? Masih ada? Begitukah menurutmu, ular? Menurutmu, ular? Oke, nanti kamu boleh garisi di bukunya yang di sini, boleh digarisi mana dia yang menunjukkan kalimat sapaan. Nanti setelah kita selesai Zoom, kamu boleh pindahkan ke halaman 115. Ayo menulis. Oke? Oke. Nah, next sekarang perhatikan bukunya halaman 116. Oke? Coba kamu ini gampang sekali ya. Coba kamu kerjakan halaman 116. Ayo berlatih. Miss kasih waktunya 2 menit dari sekarang. Oke? Atau udah ada yang selesai? Udah ada yang selesai? Belum, Miss. Oke, Miss tunggu 2 menit ya. Kamu perhatikan gambarnya. Ya, perhatikan gambar yang di samping. Oke, isilah titik-titik dengan setengah, sepertiga, atau seperempat. Ya, kamu isi dengan setengah, sepertiga, atau seperempat dengan memperhatikan gambar yang ada di samping. Nilainya, Miss, atau pembilangannya, Miss? Perhatikan, coba perhatikan ya, Fidela. Ayo berlatih. Isilah titik-titik dengan. Isilah titik-titik dengan setengah, sepertiga, atau seperempat. Berarti pembilang dan penyebutnya juga ditulis. Ya, karena di perintahnya dikatakan isilah titik-titik dengan setengah, dengan sepertiga, ataupun dengan seperempat. Ya, bukan dikatakan isi dengan pembilang atau penyebut, bukan dikatakan seperti itu ya. Di halaman 117 dikerjakan ya, Miss?
Halaman 116 aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Oke, who is finished? Raise your hands up please. Siapa yang sudah selesai? Oke, masih belum banyak ya. Miss tunggu ya, 1 menit lagi ya. Alin finish, Oke, thank Kristi you finish, Alin. Miss. Ya. Ya, Apa yang kamu lihat itu Tia? Nggak ada jawabannya di situ Tia, nggak ada. Patricia finish, Miss. Stefan finish, Miss. Ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah berarti sudah bisa kita jawab ya. Miss permisi Roger mau minum. Iya Roger, minumlah minum. Hillary finish, Miss. Oke Hillary. Oke Putri finish, Miss. Ya. Oke, nomor 1 si Kristi, nomor 2 si Holin, nomor 3 si Willy, nomor 4 si Alin, nomor 5 si Via. Oke, langsung dimulai dari sekarang, oke? Isilah titik-titik dengan 1/2, 1/3 atau 1/4. 1. Kelompok hewan berdiri dari 1 ekor ayam dan 3 ekor bebek. Seekor ayam adalah 1/4 dari seluruh hewan, Miss. Iya, 1/4. Next, number 2, Holin. Di dalam kotak terdapat 1 pensil dan 1 penghapus. Sebuah pensil adalah 1/2 dari semua alat tulis di dalam kotak pensil. Iya, jawabannya 1/2. Boleh bacanya 1/2, boleh setengah, ya. Oke, kenapa Kristi? Tidak ada, Miss. Oke, next number 3, Willy. You number 3, Willy. Number 4 aku, Miss. Tadi Miss bilang. Bukan number 3 ya? No, Miss. Oke, nggak apa-apa. Kamu nomor 3. Ayo. Di dahan pohon ada 3 ekor semut. Seekor semut coklat dan 2 ekor semut hitam. Seekor semut coklat ada 1/3 dari semua semut di dahan. Di dahan pohon ada 3 ekor semut, seekor semut coklat dan 2 ekor semut hitam. Seekor semut coklat adalah 1/3 dari semua semut di dahan. Berarti jawabannya 1/3. Ya. Oke, Willy, kamu latihan membaca di rumah. Jangan main TikTok aja kerjamu ya. Biar lancar membaca nanti di kelas 3. Oke, next number 4. Alin. Dalam keranjang ada 4 buah apel. 1 apel merah dan 3 apel hijau. 1 apel merah adalah 1/4 dari semua apel di keranjang. Iya, 1/4 atau 1/4. Oke, and the last number 5. Di dalam garasi terdapat 3 buah mobil. Sebuah mobil berwarna merah dan 2 buah mobil berwarna biru. Mobil merah adalah 1/3 dari semua mobil di garasi, Miss. Iya, 1/3 ya. Oke, siapa yang benar semua? Raise your hands up please. Siapa yang benar semua? Oke, good job. Ya, oke. Ya. Oke, nah untuk halaman 117 itu kamu kerjakan di rumah. Itu homework kamu yang pertama. Ya, nanti kalau habis waktunya, kalau time is over, nanti kita lanjut lagi zoomnya ya. Kalau mati tiba-tiba. Oke.
Perhatikan halaman 117, gambarlah dua bangun yang menunjukkan pecahan 1/2 ya ataupun setengah. Ya, ngerti maksudnya ya? Misalnya kamu gambar sebuah lingkaran, ya kan? Kemudian kamu bagi dua, dibelah. Ya? Oke. Nah, yang nomor 2, gambarlah 4 bangun yang menunjukkan pecahan 1/3. Yang nomor 3, gambarlah 4 bangun yang menunjukkan pecahan 1/4 atau 1/4. Bisa di situ ya? Atau ada yang tidak mengerti? Untuk homeworknya yang halaman 117. Miss, yang Ngerti, gambar Miss. kotaknya aja ya, Miss. Kenapa? Gambar kotaknya aja ya, Miss. Itu Nggak yang usah bangunannya. Miss nggak dengar. Coba di chatting, di chat. Itu si Ceris ya. Miss nggak bisa dengar suaranya, Ceris. Oke, untuk homeworknya yang halaman 117 ada yang mau ditanyakan atau kurang ngerti cara pengerjaannya? Tidak, Miss. Oke, Bastian, apa yang kamu mainkan di handphonemu itu? Hah? Excuse me, Miss. I want to drink. Ya, minumlah. Oke, sudah Ceris. Excuse me, Miss. I want to drink. Iya, minum. Oke, yang mau minum silakan minum dulu yuk. Ayo minum dulu. Iya, boleh diarsir ya. Iya Ceris, nggak apa-apa. Nanti kamu boleh, misalnya nih yang 1/3, ya kan? Nanti kamu arsir 1 kotak, ya dari bagian 1/3, ya supaya dia lebih jelas. Kalau 1/4, nanti kamu arsir 1, ya dari 4 kotak tersebut. Miss, Ya? boleh warna. Iya boleh warna nggak apa-apa, biar lebih cantik. Oke, masih ada yang mau bertanya untuk homeworknya halaman 117? Oke, nanti kalau mati tiba-tiba, nanti kita join.